Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya. Salam sehat, salam berbahagia. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita kembali pada video ini membaca Harry Potter and the Chamber of Secrets. Harry Potter dan Kamar Rahasia. Sebelum saya membaca, seperti biasa, saya mohon maaf kalau ada penyebutan istilah, nama, dan beberapa nama benda, nama tempat. Itu minta maaf kalau saya ada kesalahan dalam menyebutkannya. Oke, kali ini di chapter 11, Klub Duel. Ketika Harry terbangun pada hari Minggu pagi, kamarnya dipenuhi sinar matahari musim dingin dan lengannya sudah bertulang lagi, tetapi sangat kaku. Dia segera duduk dan menoleh ke tempat tidur Colin. Tetapi ternyata di antara tempat tidurnya dan tempat tidur Colin telah dipasangi tirai tinggi yang kemarin dipasang untuk melindungi berganti pakaian. Melihat Harry sudah bangun, Madame Pomfrey datang membawa nampan sarapan dan mulai menekuk dan menarik lengan tangan dan jari-jarinya. "Semua bagus," katanya, ketika Harry dengan canggung menyuapkan bubur dengan tangan kirinya. Sesudah makan, kau boleh pulang." Harry berpakaian secepat dia bisa dan bergegas ke menara Gryffindor. Dia sudah ingin sekali bercerita kepada Ron dan Hermione tentang Colin dan Dobby, tapi ternyata mereka tak ada di sana. Harry pergi lagi untuk mencari mereka dan dalam hati bertanya-tanya, kemana kiranya mereka, dan merasa agak sakit hati karena mereka tidak ingin tahu apakah tulangnya bisa tumbuh lagi atau tidak. Saat Harry melewati perpustakaan, Percy Weasley keluar dari situ. Dia kelihatan jauh lebih riang daripada ketika Harry terakhir kali bertemu dengannya. "Oh, halo Harry," sapanya. "Rumahmu hebat sekali kemarin, benar-benar luar biasa. Gryffindor memimpin dalam perolehan angka untuk piala asrama. Kau mendapat 50 angka." "Kau tidak melihat Ron atau Hermione?" tanya Harry. "Tidak," kata Percy, senyumnya memudar. "Mudah-mudahan Ron tidak berada di dalam toilet anak perempuan yang lain." Harry memaksa tawa dan mengawasi Percy menghilang, dan kemudian langsung menuju toilet Martin merana. Dia tak melihat alasan kenapa Ron dan Hermione akan berada di sana lagi, tetapi setelah memastikan bahwa tak ada Filch ataupun Prefect, dia membuka pintunya dan mendengar suara mereka dari balik bilik terkunci. "Ini aku," katanya seraya menutup pintu di belakangnya. Terdengar bunyi debam, cebur, dan peki kaget tertahan di dalam bilik. Dan dilihatnya mata Hermione mengintip dari lubang kunci. "Harry!" serunya. "Kau membuat kami kaget sekali. Masuklah." "Bagaimana lenganmu?" "Baik," kata Harry, menyelinap masuk ke dalam bilik. Sebuah kuali tua bertengger di atas kloset dan berbunyi berderak di bawah tepi kuali membuat Harry tahu mereka telah menyalakan api di bawahnya. Penyihir api yang bisa dibawa-bawa dan tahan air adalah keahlian Hermione. "Kami tadinya mau menengokmu, tapi kemudian memutuskan untuk langsung mulai merebus ramuan Polyjuice," Ron menjelaskan, ketika Harry dengan susah payah mengunci pintu bilik lagi. "Kami memutuskan ini tempat paling aman untuk menyembunyikannya." Harry baru mulai bercerita tentang Colin, tetapi Hermione menyela. "Kami sudah tahu. Kami mendengar Profesor McGonagall memberitahu Profesor Flitwick tadi pagi. Itulah sebabnya kami memutuskan lebih baik kita segera mulai saja. Lebih cepat kita mendengarkan pengakuan Malfoy lebih baik," kata Ron geram. "Tahukah kalian apa pendapatku?" Dia marah sekali setelah pertandingan Quidditch lalu membalasnya kepada Colin. "Ada lagi yang lain?" kata Harry mengawasi Hermione membuka ikatan Knotgrass dan melemparnya ke dalam kuali. "Dobby datang mengunjungiku tengah malam." Ron dan Hermione menengadah keheranan. Harry menceritakan kepada mereka yang diceritakan Dobby dan yang tidak diceritakannya. Ron dan Hermione mendengarkan dengan mulut ternganga. "Kamar rahasia sudah pernah dibuka sebelumnya," jelas Hermione. "Jelas kalau begitu," kata Ron dengan nada penuh kemenangan. "Lucius Malfoy pastilah telah membuka kamar rahasia waktu dia bersekolah di sini, dan sekarang dia memberitahu anak kesayangannya si Draco." "Bagaimana caranya?" "Jelas sekali.
Sayang sekali Dobby tidak memberitahu monster seperti apa yang ada di dalamnya. Aku penasaran, bagaimana mungkin tak ada orang yang melihatnya berkeliaran di sekolah. Mungkin dia bisa membuat dirinya tidak kelihatan, kata Hermione, menekan lintah-lintah ke dasar kuali. Atau mungkin dia menyamar, pura-pura jadi baju zirah atau entah apa. Aku sudah membaca tentang hantu bunglon. Kau terlalu banyak membaca, Hermione, kata Ron, sambil menuangkan serangga sayap rendah mati di atas lintah-lintah. Dia meremas kantong serangga yang sudah kosong dan berpaling kepada Harry. Jadi, Dobby menghalangi kita naik kereta api dan mematahkan lenganmu. Ron menggeleng-geleng. Tahu tidak, Harry? Kalau dia tidak berhenti berusaha menyelamatkan hidupmu, dia akan membunuhmu. Berita bahwa Colin Creevy diserang dan sekarang terbaring sebagai mayat di rumah sakit sudah menyebar ke seluruh sekolah pada hari Senin pagi. Suasana mendadak penuh desas-desus dan kecurigaan. Murid-murid kelas 1 sekarang kemana-mana berombongan, seakan mereka takut akan diserang kalau berani berjalan sendirian. Ginny Weasley yang duduk di sebelah Colin Creevy dalam pelajaran mantra bingung dan ketakutan. Tapi Harry merasa cara Fred dan George menghiburnya malah membawa hasil yang sebaliknya. Fred dan George bergiliran menyihir diri mereka menjadi berbulu atau dipenuhi bisul dan melompat-lompat mengagetkan Ginny dari balik patung-patung. Mereka tahu mereka baru berhenti saat Percy sangat marah, berkata bahwa dia akan menulis kepada Mrs. Weasley dan memberitahunya bahwa Ginny dihantui mimpi buruk. Sementara itu, tanpa sepengetahuan para guru, perdagangan jimat, amulet, dan berbagai sarana perlindungan melanda sekolah dengan amat seru. Neville Longbottom membeli bawang hijau besar berbau bacin, kristal runcing ungu, dan ekor kada busuk sebelum anak-anak Gryffindor lainnya mengingatkan bahwa dia akan dalam bahaya. Dia tak akan dalam bahaya, dia berdarah murni, karena itu tak mungkin diserang. Filch adalah yang pertama yang mereka serang, katanya, wajahnya yang bundar ketakutan. Dan semua tahu, aku bisa dibilang nyaris squib. Dalam seminggu kedua Desember, Profesor McGonagall berkeliling seperti biasa, mendaftar nama-nama mereka yang akan tinggal di sekolah selama liburan Natal. Harry, Ron, dan Hermione mendaftar. Mereka sudah mendengar bahwa Malfoy akan juga tinggal. Bagi mereka, ini sangat mencurigakan. Liburan merupakan saat yang paling tepat untuk menggunakan ramuan Polyjuice dan mencoba untuk mengorek pengakuan darinya. Sayangnya ramuan itu baru separuh selesai. Mereka masih membutuhkan tanduk bighorn dan kulit ular pohon. Dan satu-satunya tempat mereka bisa mendapatkan keduanya adalah lemari pribadi Snape. Harry sendiri merasa dia lebih suka menghadapi monster legendaris Slytherin daripada tertangkap Snape yang sedang merampok kantornya. Yang kita perlukan, kata Hermione tegas, ketika sudah hampir tiba saatnya mereka mengikuti 2 jam pelajaran ramuan, adalah pengalihan perhatian. Kemudian salah satu dari kita menyelinap ke dalam kantor Snape dan mengambil yang kita perlukan. Harry dan Ron memandang Hermione dengan cemas. Kurasa lebih baik aku yang melakukan pencurian, Hermione melanjutkan dengan tegas. Kalian berdua akan dikeluarkan jika membuat kesalahan lain, sedangkan reputasiku masih bersih. Jadi, yang cukup kalian lakukan hanyalah menimbulkan cukup kegaduhan untuk membuat Snape sibuk selama kira-kira 5 menit. Harry tersenyum lemah. Sengaja membuat kegaduhan di kelas Snape sama amannya dengan menusuk mata naga tidur. Pelajaran ramuan bertempat di salah satu ruang bawah tanah yang luas. Pelajaran sore itu berlangsung seperti biasa. 20 kuali berdiri menggelegak di antara meja-meja. Yang di atasnya ada timbangan kuningan serta toples-toples bahan. Snape hilir mudik menembus asap, melontar komentar-komentar menyengat tentang hasil anak-anak Gryffindor. Draco Malfoy, murid favorit Snape, berkali-kali mengarahkan matanya yang menonjol seperti mata ikan kepada Ron dan Harry, yang tahu betul kalau mereka membalas, mereka akan langsung mendapat detensi sebelum mereka sempat berkata, tidak adil. Ramuan pembengkak Harry terlalu cair, tetapi pikirannya dipenuhi hal-hal lain yang jauh lebih penting.
Dia sedang menunggu kode dari Hermione dan nyaris tidak mendengarkan ketika Snape berhenti di kualinya, mencemooh ramuannya yang encer. Ketika Snape sudah berbalik dan pergi untuk mengomeli Neville, Hermione memandang Harry dan mengangguk. Harry dengan gesit membungkuk di kualinya, menarik keluar sebuah kembang api filibuster milik Fred dari kantongnya, dan mengetuknya sekali dengan cepat dengan tongkatnya. Kembang api itu mulai mendesis. Tahu dia hanya punya waktu beberapa detik, Harry menegakkan diri, membidik dan melemparkannya ke udara. Kembang api itu mendarat tepat di atas kuali Goyle. Ramuan Goyle meledak, mengguyur seluruh kelas. Anak-anak menjerit ketika percikan ramuan pembengkak menciprati mereka. Malfoy bahkan tersiram wajahnya dan hidungnya langsung membengkak sebesar balon. Goyle terhuyung-huyung, tangannya menutupi matanya yang sudah membesar seukuran piring, sementara Snape berusaha menenangkan mereka dan mencari tahu apa yang terjadi. Di tengah kegemparan itu, Harry melihat Hermione diam-diam menyelinap keluar dari pintu. "Diam! Diam!" raung Snape. "Siapa saja yang kecipratan ke sini untuk mendapat ramuan pengempis. Kalau aku tahu siapa yang melakukan ini." Harry berusaha tidak tertawa ketika dilihatnya Malfoy bergegas maju. Kepalanya tergantung rendah, keberatan hidungnya yang menjadi besar sebesar melon. Selagi separuh kelas berjalan susah payah ke meja Snape, beberapa keberatan lengan yang sebesar pentungan dan yang lainnya tak bisa bicara karena bibirnya membengkak super besar. Harry melihat Hermione menyelinap balik ke dalam kelas. Bagian depan jubahnya menggembung. Setelah semua minum seteguk penangkal dan berbagai bengkak sudah mengempis, Snape melesat ke kuali Goyle, menyendok sisa kembang api yang terpilin hitam, dan kelas jadi hening. "Kalau sampai kutemukan siapa yang melempar ini, akan kupastikan anak itu dikeluarkan." Harry mengatur wajahnya dengan harapan semoga tampak seperti ekspresi kebingungan. Snape memandangnya lurus-lurus dan bel berdering 10 menit kemudian betul-betul membuatnya lega. "Dia tahu aku pelakunya," Harry memberitahu Ron dan Hermione. Sementara mereka bergegas kembali ke toilet Merry Merana. "Ya, dia tahu." Hermione memasukkan bahan-bahan baru ke dalam kuali dan mulai mengaduk dengan bersemangat. "2 minggu lagi jadi," katanya Rian. "Snape tak akan bisa membuktikan itu kau," kata Ron meyakinkan Harry. "Apa yang bisa dia lakukan? Kalau bicara tentang Snape, pasti itu adalah sesuatu yang jahat," kata Harry. Sementara ramuan itu berbuih menggelegar. Seminggu kemudian, Harry, Ron, dan Hermione sedang berjalan menyeberangi aula depan ketika mereka melihat beberapa anak berkerumun di depan papan pengumuman membaca secari perkamen yang baru saja dipasang. Seamus Finnegan dan Dean Thomas memberi isyarat agar mereka mendekat. Mereka kelihatan bersemangat sekali. "Mereka mengadakan klub duel," kata Seamus. "Pertemuan pertama malam ini. Aku tak keberatan ikut pelajaran duel. Pasti akan bermanfaat di hari-hari seperti ini." "Apa? Kau pikir si monster Slytherin bisa berduel?" kata Ron menanggapi. Tapi dia juga membaca pengumuman itu dengan penuh minat. "Bisa berguna," katanya kepada Harry dan Hermione waktu mereka berangkat makan malam. "Kita ikut?" Harry dan Hermione sepakat. Maka pukul 8 malam itu mereka bergegas kembali ke aula besar. Meja-meja makan panjang sudah lenyap. Panggung keemasan telah muncul di depan salah satu dinding, diterangi 1000 lilin yang melayang-layang di atasnya. Langit-langit sekali lagi gelap pekat dan sebagian besar murid tampaknya berkumpul di situ. Semua membawa tongkat dan kelihatan sangat bergairah. "Siapa yang akan mengajar kita?" kata Hermione ketika mereka mendekat ke kerumunan anak-anak yang ramai berceloteh. "Ada yang bilang padaku Flitwick juara duel waktu masih muda. Mungkin dia yang akan mengajar." "Asal saja bukan," Harry memulai tapi mengakhiri dengan keluhan. Gilderoy Lockhart berjalan ke panggung, tampak gemilang dengan jubah berwarna merah tua keunguan, dan ditemani oleh tak lain dan tak bukan Snape yang seperti biasa berjubah hitam. Lockhart melambaikan tangannya, menyuruh anak-anak diam dan berseru, "Mendekat, mendekat. Apa semua bisa melihatku? Semua bisa mendengarku? Bagus sekali. Nah,
Profesor Dumbledore telah memberiku izin untuk membentuk klub duel kecil ini untuk melatih kalian semua. Siapa tahu kalian perlu mempertahankan diri seperti yang kualami dalam banyak kesempatan. Untuk detail yang lebih lengkap, baca saja buku-bukuku. Izinkan aku memperkenalkan asistenku, Profesor Snape, kata Lockhart tersenyum lebar. Dia memberitahu aku, dia juga tahu sedikit-sedikit tentang duel dan bersedia membantuku melakukan peragaan singkat sebelum kita mulai. Nah, aku tak ingin kalian cemas. Kalian masih akan memiliki ahli ramuan kalau aku sudah selesai menanganinya. Tidak usah takut. Bukankah bagus kalau mereka saling bunuh? Gumam Ron di telinga Harry. Bibir atas Snape mencibir. Harry heran kenapa Lockhart masih tersenyum kalau Snape memandangnya seperti itu. Harry pastilah sudah kabur secepat mungkin. Lockhart dan Snape berbalik untuk saling berhadapan dan membungkuk. Paling tidak Lockhart membungkuk dengan tangan berputar-putar sementara Snape cuma mengendikkan kepala dengan jengkel. Kemudian mereka mengangkat tongkat seperti pedang di depan mereka. Seperti kalian lihat, kami memegang tongkat dalam posisi tempur yang diterima, Lockhart memberitahu penonton yang diam. Pada hitungan ketiga, kami akan melontarkan mantra pertama kami. Tak satu pun dari kami berdua bermaksud membunuh. Tentu, aku tak yakin, gumam Harry mengawasi Snape yang menyeringai memamerkan giginya. 1, 2, 3. Keduanya mengayunkan tongkat tinggi-tinggi ke atas bahu. Snape berseru, Expelliarmus. Cahaya merah menyilaukan berkilat, menyambar dan Lockhart terangkat. Dia terbang mundur, keluar panggung, menabrak dinding, merosot dan akhirnya terlentang di lantai. Malfoy dan beberapa anak Slytherin lain bersorak. Hermione berjingkat-jingkat panik. Apakah dia tidak apa-apa? Pegiknya di antara jari-jarinya. Siapa yang peduli? Kata Ron dan Harry secara bersamaan. Lockhart bangun terhuyung-huyung, topinya jatuh dan rambut ikalnya kini mencuat berdiri. Wah, Anda berhasil, katanya, tertati-tati kembali ke panggung. Itu tadi mantra pelepas senjata. Seperti yang kalian lihat, tongkatku hilang. Terima kasih, Miss Brown. Ya, ide bagus sekali untuk menunjukkan kepada mereka, Profesor Snape. Tetapi kalau Anda tidak keberatan, bisa ku bilang jelas sekali apa yang akan Anda lakukan tadi. Kalau aku mau menghentikan Anda, gampang sekali. Tapi aku merasa ada baiknya membiarkan anak-anak melihatnya. Snape kelihatan siap membunuh. Profesor Lockhart akhirnya sadar juga, karena dia berkata, cukup peragaannya. Aku akan turun ke antara kalian dan memasang-masangkan kalian. Profesor Snape, kalau Anda bersedia membantuku, mereka bergerak di antara anak-anak memasang-masangkan partner. Lockhart memasangkan Neville dengan Justin Finch, tetapi Snape mencapai Harry dan Ron terlebih dahulu. Sudah waktunya memecah tim impian, rasa ejeknya. Weasley, kau bisa berpartner dengan Finnegan. Potter? Harry Potter otomatis bergerak mendekati Hermione. Kurasa tidak, kata Snape, tersenyum dingin. Mr. Malfoy, kemari. Coba lihat apa yang bisa kau lakukan terhadap Potter yang terkenal ini. Dan kau, Miss Granger, kau bisa berpartner dengan Miss Bulstrode. Malfoy mendatangi dengan sok gagah, menyerengai sombong. Di belakangnya berjalan seorang anak perempuan Slytherin yang mengingatkan Harry pada foto hantu perempuan tua jelek yang dilihatnya dalam buku Heboh dengan Hantu. Tubuhnya besar dan kekar, rahangnya yang berat mencuat ke depan dengan menantang. Hermione tersenyum lemah kepadanya, yang tidak dibalasnya. Hadapi partnermu, seru Lockhart, yang sudah kembali berada di panggung, dan membungkuk. Harry dan Malfoy nyaris tak bergerak, menggerakkan kepala, saling tidak melepaskan pandangan. Tongkat siap, teriak Lockhart. Pada hitunganku yang ketiga, ucapkan mantra untuk melucuti lawanmu. Hanya melucuti mereka. Kita tidak menginginkan terjadinya malapetaka. 1, 2, 3. Harry mengangkat tongkatnya ke bahu, tetapi Malfoy sudah bertindak pada hitungan kedua. Mantranya menghantam Harry begitu keras, sampai Harry merasa seakan kepalanya dipukul wajan. Dia terhuyung. Tetapi kelihatannya dia tidak apa-apa, dan tanpa membuang waktu lagi, Harry mengayunkan tongkatnya lurus-lurus ke arah Malfoy dan berteriak, Rictus Sempra! Cahaya keperakan meluncur menghantam perut Malfoy, dan dia membungkuk menciut-ciut. Ku bilang, lucuti senjatanya saja,
teriak Lockhart kaget di atas kepala anak-anak yang sedang bertanding ketika Malfoy jatuh berlutut. Harry menyerangnya dengan mantra gelitik, dan Malfoy nyaris tak bisa bergerak saking sibuknya tertawa. Harry mundur, merasa tidak adil menyihir Malfoy yang masih di lantai, tetapi dia keliru. Terengah kehabisan napas, Malfoy mengarahkan tongkatnya kepada Harry berkata tersedak, Tarantalegra! Dan detik-detik berikutnya, kaki Harry sudah bergerak menyentak-nyentak dengan cepat di luar kendali. Stop! 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 Teriak Lockhart, tetapi Snape segera mengambil tindakan. Finite Incantatem, teriaknya. Kaki Harry berhenti menari, Malfoy berhenti tertawa dan mereka mendongak lagi. Asap kehijauan memenuhi panggung. Neville dan Justin terbaring di lantai terengah-engah. Ron memegangi Seamus yang wajahnya pucat tembok meminta maaf untuk apa yang telah dilakukan tongkat patahnya. Tetapi Hermione dan Millicent Bulstrode masih bergerak. Millicent memiting Hermione dan Hermione mengerang kesakitan. Tongkat keduanya tergeletak, terlupakan di atas panggung. Harry melompat menarik Millicent. Susah sekali karena dia jauh lebih besar daripada Harry. Ya ampun, kata Lockhart gugup dari antara kepala anak-anak memandang hasil duel. Bangun, Macmillan, hati-hati, Miss Faucet, cubit keras-keras, darahnya akan langsung berhenti. Bot, kurasa ada baiknya kuajari kalian cara kalian menangkal mantra tak bersahabat, kata Lockhart, berdiri kebingungan di tengah aula. Dia melirik Snape yang matanya hitam berkilat-kilat dan segera membuang pandangan. Ayo, siapa yang mau jadi pasangan sukarela? Longbottom dan Finn Fletchley, bagaimana kalau kalian berdua? Ide buruk, Profesor Lockhart, kata Snape, berkelebat mendekat bagi kelelawar besar yang jahat. Longbottom membuat malapetaka dengan mantra paling sederhana. Kita akan mengirim entah apa yang tersisa dari Finn Fletchley ke rumah sakit dalam korek api. Wajah Neville yang bundar dan merah jambu semakin memerah. Bagaimana kalau Malfoy dan Potter saja, kata Snape dengan senyum licik. Ide bagus, kata Lockhart, memberi isyarat kepada Harry dan Malfoy agar maju ke tengah aula. Sementara anak-anak mundur dan memberi mereka tempat. Nah, Harry, kata Lockhart, kalau Draco mengacungkan tongkatnya ke arahmu, kau tangkal begini. Dia mengangkat tongkatnya sendiri, berusaha melakukan gerakan menghentak yang rumit dan tongkatnya jatuh. Snape mencibir ketika Lockhart buru-buru memungutnya sambil berkata, "Ups, tongkatku terlalu bersemangat." Snape mendekati Malfoy, membungkuk dan berbisik-bisik di telinganya. Malfoy ikut mencibir. Harry mendongak memandang Lockhart dengan gugup dan berkata, "Profesor, bisakah Anda menunjukkan cara menangkal tadi sekali lagi?" "Takut nih," gumam Malfoy, sehingga Lockhart tidak bisa mendengarnya. "Maumu?" Walas Harry dari sudut mulutnya. Lockhart memegang bahu Harry dengan riang. "Lakukan saja apa yang kulakukan tadi, Harry." "Apa? Menjatuhkan tongkat saya?" Tapi Lockhart tidak mendengarnya. 3, 2, 1. Mulai. Malfoy cepat-cepat mengangkat tongkatnya dan berteriak, "Serpensortia!" Ujung tongkatnya meledak. Harry mengawasi terperanjat. Seekor ular panjang hitam melesat dari ujung tongkat itu terjatuh di lantai di antara mereka berdua dan mengangkat kepalanya siap menyerang. Anak-anak menjerit, mundur ketakutan. "Jangan bergerak, Potter," kata Snape santai, jelas senang melihat Harry berdiri bergeming berhadapan dengan ular yang marah. "Akan kulenyapkan." Biar aku saja," teriak Lockhart. Diacungkannya tongkatnya ke arah sisi ular dan terdengar letusan keras. Si ular alih-alih lenyap terbang setinggi 3 meter dan terjatuh kembali di lantai dan berbunyi berdebam keras. Marah sekali, mendesis-desis berang, ular itu melata menuju Justin Finch dan mengangkat kepalanya lagi, memamerkan taringnya, siap menyerang. Harry tidak tahu apa yang membuatnya berbuat begitu. Dia bahkan tidak sadar telah memutuskan untuk melakukannya. Yang diketahuinya hanyalah kakinya membawanya maju seakan ada rodanya, dan bahwa dia berteriak bodoh kepada si ular. Jangan ganggu dia. Dan ajaib sekali, tidak bisa dijelaskan, si ular terpuruk di lantai, jinak bagaikan selang air besar hitam. Matanya sekarang memandang Harry. Harry merasa ketakutannya memudar. Dia tahu ular itu tidak akan menyerang siapa-siapa sekarang. Meskipun
Bagaimana dia tahu? Dia tidak bisa menjelaskannya. Dia menengadah menatap Justin tersenyum, berhadapan berharap Justin kelihatan lega, atau bingung, atau bahkan terima kasih. Tetapi justru Justin tampak marah dan ketakutan. "Kau pikir apa yang kau lakukan?" teriaknya. Dan sebelum Harry sempat berkata apa-apa, Justin telah berbalik dan bergegas meninggalkan aula. Snape maju, melambaikan tongkatnya dan si ular lenyap dalam kepulan asap hitam. Snape juga menatap Harry dengan cara yang tak terduga, tajam, licik, dan penuh perhitungan. Dan Harry tidak menyukainya. Dia juga samar-samar menyadari bisikan yang tak senang di seluruh ruangan. Kemudian dia merasa ada yang menarik bagian belakang jubahnya. "Ayo," kata Ron di telinganya. "Ayo kita pergi." Ron memimpinnya meninggalkan aula. Hermione bergegas mengiringi. Ketika mereka akan melewati pintu, anak-anak di kanan kiri mereka minggir menjauh, seakan takut akan kejangkit sesuatu. Harry sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi, dan baik Ron maupun Hermione tidak menjelaskan apapun sampai mereka telah membawanya ke ruang rekreasi Gryffindor yang kosong. Kemudian Ron mendorong Harry ke atas kursi berengan dan berkata, "Kau Parselmouth? Kenapa kau tidak bilang kepada kami?" Aku apa?" "Parselmouth," kata Ron. "Kau bisa bicara dengan ular." Aku tahu," kata Harry. "Maksudku, tadi itu baru kedua kalinya aku bicara dengan ular. Aku pernah tak sengaja melepaskan boa pembelit dan membuat sepupuku Dudley ketakutan di kebun binatang. Ceritanya panjang, tapi ular itu bisa memberitahuku bahwa dia belum pernah melihat Brazil. Dan tanpa sengaja, aku seolah-olah membebaskannya. Itu sebelum aku tahu aku penyihir." "Ular boa pembelit memberitahumu dia belum pernah melihat Brazil?" Ron mengulang lemas. "Jadi," kata Harry, "pasti banyak orang di sini bisa melakukannya." "Oh, tidak, mereka tidak bisa," kata Ron. "Itu kemampuan yang sangat tidak umum. Harry, ini buruk sekali." "Apa yang buruk?" kata Harry, mulai jengkel. "Kenapa sih dengan kalian semua?" "Dengar, kalau aku tidak melarang ular itu untuk menyerang Justin." "Oh, itu yang kau katakan padanya? Apa maksudmu? Kau kan ada di sana. Kau mendengarku." "Aku mendengarmu berbicara Parseltongue," kata Ron. "Bahasa ular. Kau bisa saja ngomong entah apa, tapi tak heran Justin panik. Kedengarannya kau menyemangati si ular untuk melakukan sesuatu. Mengerikan tahu." Harry melongo. "Aku bicara bahasa lain, tapi aku tidak menyadarinya." "Bagaimana mungkin aku bicara bahasa lain tanpa diriku sendiri tidak menyadarinya?" Ron menggeleng. Baik dia maupun Hermione kelihatannya seolah baru saja melihat kematian temannya. Harry tak mengerti apa yang begitu menyedihkan bagi mereka. "Kalian mau memberitahuku apa alasan menghentikan ular besar mencaplok kepala Justin?" katanya. "Apakah penting bagaimana aku melakukannya? Asal hasilnya Justin tidak usah bergabung dengan perburuan hantu tanpa kepala?" "Itu penting," kata Hermione. Akhirnya, dengan suara tertekan, Hermione bicara. "Karena Salazar Slytherin terkenal justru karena kemampuannya bicara dengan ular. Itulah sebabnya simbol asrama Slytherin adalah ular." Harry ternganga. "Persis," kata Ron. "Dan sekarang seluruh sekolah akan mengira kau cucu dari cucunya atau entah keturunan berapa. Tapi aku bukan keturunannya," kata Harry dengan kepanikan yang tak bisa dijelaskan. "Susah dibuktikan," kata Hermione. "Dia hidup kira-kira 1000 tahun yang lalu. Bisa saja kau memang keturunannya." Harry terbaring tak bisa tidur selama berjam-jam malam itu. Lewat celah kelambu yang mengelilingi tempat tidur besarnya, dia memandang salju yang mulai melayang turun melewati jendela menara dan bertanya-tanya ke dalam hati. Mungkinkah dia keturunan Salazar Slytherin? Dia toh tak tahu menahu tentang keluarga ayahnya. Keluarga Dursley selalu melarang untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang keluarga penyihirnya. Diam-diam Harry mencoba mengatakan sesuatu dalam Parseltongue.
Kata-katanya tak mau keluar. Rupanya dia harus berhadapan langsung dengan ular untuk bisa melakukannya. Tapi aku di Gryffindor, pikir Harry. Topik seleksi tak akan menempatkanku di sana kalau aku punya darah Slytherin. Ah, kata suara kecil tidak menyenangkan dalam otaknya. Tetapi topik seleksi kan sebetulnya ingin menempatkanmu di Slytherin. Apa kau tidak ingat? Harry berbalik. Dia akan bertemu Justin besok di kelas herbologi dan dia akan menjelaskan bahwa dia justru menyuruh ular itu pergi, bukan mendekat. Dan dia berpikir dengan marah sambil menggembungkan bantalnya. Semua orang bodoh seharusnya juga tahu. Tetapi paginya salju yang mulai turun di malam hari telah berubah menjadi badai salju. Begitu hebatnya sehingga pelajaran herbologi terakhir tahun ajaran itu dibatalkan. Profesor Sport ingin memakai kaos kakinya dan memakaikan kaos kaki dan shawl ke mandrake-mandrake. Tugas rumit yang tak bisa dipercayakan kepada orang lain. Apalagi sekarang, ketika penting sekali bagi mandrake-mandrake itu bisa tumbuh dan menghidupkan kembali Mrs. Norris dan Colin Creevy. Harry resah. Dia berceloteh terus tentang Justin di sebelah perapian di ruang rekreasi Gryffindor. Sementara Ron dan Hermione menggunakan jam kosong mereka untuk mencatur sihir. Astaga Harry, kata Hermione putus asa ketika salah satu menteri Ron bergulat menjatuhkan perwiranya dari kudanya dan menyeretnya keluar papan. Pergilah cari Justin kalau begitu penting bagimu. Maka Harry bangkit dan keluar lewat lubang lukisan. Bertanya-tanya dalam hati di mana kiranya Justin. Kastil begitu gelap daripada biasanya di siang hari karena salju tebal yang abu-abu berpusar di semua jendela. Bergidik, Harry berjalan melewati ruang-ruang kelas tempat pelajaran yang sedang berlangsung, menangkap sedikit-sedikit apa yang terjadi di dalam. Profesor McGonagall sedang berteriak kepada seseorang yang kedengarannya telah mengubah temannya menjadi luwak. Melawan keinginan untuk melongo, Harry terus berjalan, berpikir bahwa Justin mungkin menggunakan jam kosong ini untuk mengerjakan PR dan memutuskan untuk mengecek perpustakaan lebih dahulu. Serombongan anak-anak Hufflepuff yang seharusnya ikut pelajaran herbologi ternyata memang duduk di bagian belakang perpustakaan, tapi kelihatannya mereka tidak sedang bekerja. Di antara deretan rak buku yang tinggi, Harry bisa melihat bahwa kepala mereka berdekatan dan mereka kelihatannya sedang terlibat obrolan yang mengasihkan. Dia tak bisa melihat ke apakah Justin berada di antara mereka. Dia sedang berjalan ke arah mereka ketika sesuatu yang mereka katakan tertangkap di telinganya. Dia berhenti untuk mendengar. Tersembunyi di seksi gaib buku-buku yang membahas tentang segala sesuatu yang tak kelihatan. Jadi, kata seorang anak laki-laki gemuk, kusuruh Justin bersembunyi di asrama kita. Maksudku, kalau Potter sudah mengincarnya sebagai korban berikutnya, lebih baik dia tidak menonjolkan diri dulu. Tentu saja Justin sudah menduga hal semacam ini akan terjadi sejak dia kelepasan omong pada si Potter bahwa dia kelahiran Muggle. Justin bilang kepadanya dia sudah didaftar ke Eton. Itu bukan hal yang kau gembar-gemborkan dengan adanya pewaris Slytherin dan berkeliaran, kan? Kalau begitu kau yakin betul Potter lah pelakunya, Ernie? Kata seorang anak perempuan berkepang dengan cemas. Hana, kata si gemuk sungguh-sungguh. Dia Parselmouth. Semua tahu itu adalah tanda penyihir hitam. Pernahkah kau dengar ada penyihir terhormat yang bicara dengan ular? Slytherin sendiri dijuluki si lidah ular. Terdengar gumam-gumam seru dan Ernie meneruskan. Ingat apa yang tertulis di dinding. Musuh sang pewaris, waspadalah. Potter kan boleh dibilang bentrok dengan Filch. Yang berikutnya kita tahu, kucing si Filch diserang. Anak kelas 1 itu, Creevy, membuat Potter jengkel waktu pertandingan Quidditch, memotretnya ketika dia tergeletak di lumpur. Yang kemudian kita tahu, Creevy diserang. Tapi, dia selalu kelihatan menyenangkan, kata Hana tak yakin. Dan, ya, dialah yang membuat kau tahu siapa menghilang. Masa sih dia jahat? Ernie merendahkan suaranya dengan penuh rahasia. Anak-anak Hufflepuff membungkuk semakin dekat supaya dia bisa menangkap kata-kata Ernie. Tak seorang pun tahu bagaimana dia bisa selamat dari serangan kau tahu siapa. Maksudku, dia masih bayi waktu itu terjadi.
Mestinya kan dia sudah hancur berkeping-keping. Hanya penyihir hitam berkekuatan luar biasa yang bisa bertahan dari serangan macam itu. Dia semakin merendahkan suaranya, sehingga tinggal tidak lebih dari bisikan. Mungkin itulah sebabnya kau tahu siapa ingin membunuhnya. Tak ingin ada pangeran kegelapan lain yang menjadi saingannya. Aku ingin tahu kira-kira kekuatan apa lagi yang dimiliki dan disembunyikan oleh Potter. Harry tak tahan lagi. Sambil berdehem keras, dia melangkah dari balik rak-rak buku. Jika tidak semarah itu, dia akan melihat pemandangan yang menyambutnya tampak sangat lucu. Semua anak Hufflepuff itu seolah-olah dibuat membatu hanya karena melihat dirinya, dan wajah Ernie langsung pucat pasi. Halo, kata Harry. Aku mencari Justin Finch. Ketakutan terbesar anak-anak Hufflepuff telah terbukti. Mereka kemudian semua takut memandang Ernie. Mau apa kau mencari dia? Tanya Ernie dengan suara bergetar. Aku ingin memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi dengan ular itu di klub duel, kata Harry. Ernie menggigit bibirnya yang pucat dan kemudian setelah menghela napas panjang berkata, kami semua ada di sana. Kami melihat apa yang terjadi. Kalau begitu kau melihat bahwa aku telah berbicara dengannya. Ular itu mundur, kata Harry. Yang kulihat hanyalah, kata Ernie bandel, meskipun dia bicara sambil bergemetar, kau bicara dengan pasutang dan menggebah si ular ke arah Justin. Aku tidak menggebah si ular ke arahnya, kata Harry. Suaranya bergemetar saking marahnya. Ular itu bahkan tidak menyentuhnya, tapi nyaris saja, kata Ernie. Dan siapa tahu kau merencanakan sesuatu, dia menambahkan buru-buru. Kuberitahukan kepadamu bahwa kau bisa menelusuri keluargaku sampai 9 generasi penyihir ke belakang, dan darahku sama murninya dengan siapapun. Jadi aku tak peduli darah macam apa, kata Harry sengit. Kenapa kau menyerang anak-anak kelahiran Muggle? Aku sudah mendengar kamu membenci Muggle yang tinggal bersamamu, kata Ernie tangkas. Tak mungkin tinggal bersama keluarga Dursley dan tidak membenci mereka, kata Harry. Coba saja sendiri, aku ingin lihat. Harry berbalik dan mencoba menerobos keluar dari perpustakaan, membuat Madame Pinci yang sedang menggosok sampul kemasan buku mantra besar melirik mencela. Harry berjalan asal di koridor, seperti orang buta, nyaris tidak memperhatikan kemana dia pergi, saking marahnya. Akibatnya dia menabrak sesuatu yang sangat besar dan kokoh yang membuatnya terpental jatuh ke lantai. Oh, Hagrid, hello, kata Harry memandang ke atas. Wajah Hagrid tersembunyi sepenuhnya oleh topi balaclava wool bersalju. Tetapi tak mungkin orang itu orang lain. Tubuhnya yang terbungkus dalam jubah tikus mondoknya memenuhi hampir seluruh koridor. Tangannya yang besar bersarung tangan menenteng bangkai seekor ayam jantan. Kau tak apa-apa, Harry, katanya menarik ke atas balaklavanya supaya dia bisa bicara. Kenapa kau tidak di kelas? Dibatalkan, kata Harry seraya bangkit. Ngapain kau di sini? Hagrid mengangkat ayam jantan yang sudah lemas itu. Ayam kedua yang dibunuh semester ini, dia menjelaskan. Kalau bukan rubah, tentu momok pengisap darah. Dan aku perlu izin ke kepala sekolah untuk bikin pagar sihir di sekeliling kandang ayam. Dia memandang Harry lebih teliti dari bawah alis tebalnya yang bertabur salju. Kau yakin kau tak apa-apa? Kau kelihatan panas dan banyak pikiran. Harry tak bisa mengulang apalagi yang dikatakan Ernie dan anak-anak Hufflepuff lainnya tentang dia. Tidak apa-apa, katanya. Lebih baik aku pergi, Hagrid. Berikutnya transfigurasi dan aku harus mengambil buku-bukuku. Harry pergi dan pikirannya masih dipenuhi ucapan-ucapan Ernie tentang dirinya. Justin sudah menduga hal semacam itu akan terjadi sejak dia kelepasan omong pada si Potter bahwa dia kelahiran Muggle. Harry menaiki tangga dan membelok ke koridor lain yang gelap sekali. Obor-obornya padam, kena tiupan angin keras bersalju yang masuk lewat ambang jendela yang lepas. Dia sudah sampai di tengah koridor ketika terantuk sesuatu yang tergeletak di lantai. Dia langsung jatuh. Harry menoleh untuk melihat apa yang membuatnya jatuh dan hatinya mencelos. Justin Finch terbaring di lantai kaku dan dingin. Ekspresi kaget tertampang di wajahnya. Matanya menangkap kosong langit-langit. Di sebelahnya ada sosok lain, pemandangan paling ganjil yang pernah dilihat Harry. Nick, si kepalanya putus, tak lagi
putih mutiara transparan, melainkan hitam berasap, melayang tak bergerak dalam posisi horizontal. 15 cm dari lantai, kepalanya setengah putus dan ekspresi wajahnya kaget, identik dengan ekspresi Justin. Harry terbangun, napasnya terengah, putus-putus, jantungnya serasa menggedor-gedor rusuknya. Dia memandang liar ke sepanjang koridor dan melihat deretan laba-laba berlari secepat mungkin menjauhi kedua sosok itu. Suaranya yang terdengar hanyalah suara teredam guru-guru dari kelas di kanan kirinya. Dia bisa lari dan tak seorang pun akan tahu dia pernah di situ. Tetapi dia tak dapat begitu saja meninggalkan mereka tergeletak di situ. Dia harus mencari bantuan. Akankah ada yang percaya sama dia? Apakah ada yang percaya sama dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kejadian itu? Sementara dia berdiri di situ, panik. Pintu di sebelah kanan mendadak terbuka. Pivot si Hatu Jahil melesat keluar. Wah, si Potter, weh, Potter, Poti. Pivot terkekeh-kekeh menyenggol kacamata Harry sampai miring ketika dia melewatinya. Sedang ngapain Potter? Kenapa dia sembunyi? Pivot mendadak berhenti. Dia baru setengah jalan berjungkir balik di udara dan dengan kepala di bawah. Dia melihat Justin dan Nick kepala nyaris putus. Dia langsung berputar tegak lagi, mengisi paru-parunya, dan sebelum Harry sempat mencegahnya menjerit keras-keras. Serangan! Serangan! Serangan lagi! Orang maupun hantu tak ada yang selamat. Lari! Lari! Selamatkan diri! Serangan! Blak, 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 blak. Pintu demi pintu membuka di sepanjang koridor. Orang membanjiri keluar. Selama beberapa menit, keadaan sangat gempar dan kacau balau, sehingga ada kemungkinan Justin terinjak-injak dan anak yang berdiri di dalam tubuh Nick, si kepala nyaris putus. Harry tergencet ke dinding ketika guru-guru berteriak menyuruh diam. Profesor McGonagall datang berlari-lari, diikuti murid-murid yang sedang mengikuti pelajarannya. Salah satunya masih berambut garis-garis hitam dan putih. Profesor McGonagall menggunakan tongkatnya untuk membuat ledakan keras yang membuat anak-anak langsung diam dan menyuruh mereka semua kembali ke kelas masing-masing. Begitu koridor kosong lagi, Ernie si Hufflepuff tiba tersengal-sengal di tempat kejadian. Tertangkap basah, kata Ernie menjerit. Mukanya seputih tembok, mengacungkan telunjuknya secara dramatis kepada Harry. Cukup, Macmillan, kata Profesor McGonagall tajam. Pivot melambung-lambung di atas. Sekarang menyeringai dengan jahil. Mengawasi pemandangan di bawahnya. Pivot menyukai kekacauan ketika para guru membungkuk memeriksa Justin dan Nick, si kepala nyaris putus. Pivot mendadak bernyanyi. Oh Harry, kau keji, apa maumu? Kau bunuh murid-murid, kau pikir itu lucu? Cukup Pivot, bentak Profesor McGonagall. Dan Pivot meluncur mundur, seraya menjulurkan lidah kepada Harry. Justin digotong ke rumah sakit oleh Profesor Flitwick dan Profesor Sinistra dari jurusan astronomi. Tapi kelihatannya tak ada yang tahu apa yang harus dilakukan terhadap Nick, kepala nyaris putus. Akhirnya Profesor McGonagall menyihir kipas besar yang diberikan kepada Ernie dengan instruksi supaya mengipasi si Nick, kepala nyaris putus, sampai terangkat ke atas tangga. Ernie pun mengipasi Nick yang melayang seperti helikopter hitam. Tinggal Harry dan Profesor McGonagall sendirian. Ikut aku Potter, katanya. Profesor, kata Harry segera. Saya bersumpah saya tidak. Ini di luar kemampuanku Potter, kata Profesor McGonagall kaku. Mereka berjalan dalam diam, membelok di sudut, dan Profesor McGonagall berhenti di depan gargoyle, patung batu besar yang jelek sekali. Permen jeruk, katanya. Jelas ini, kata sandinya, karena patung makhluk jelek itu mendadak hidup, melompat minggir, dan dinding di belakangnya terbelah. Bahkan dalam keadaan ketakutan pada apapun yang terjadi, Harry masih tetap bisa kagum sekali. Di belakang dinding itu ada tangga spiral yang bergerak pelan ke atas, seperti eskalator. Saat dia dan Profesor McGonagall melangkah menaiki anak tangganya, Harry mendengar benturan di dinding menutup di belakang mereka. Mereka meluncur ke atas, melingkar-lingkar, makin lama makin tinggi, sampai akhirnya agak pusing. Harry bisa melihat pintu kayu ek berkilat di depan. Dengan mengetuk pintu berbentuk griffin, makhluk yang menakjubkan, berkepala dan bersayap elang, dan tetapi bertubuh singa. Harry tahu kemana dia dibawa. Ini pastilah kantor sekaligus tempat tinggal dan belajar. Oke. Itu tadi chapter 10 ya.
Klub Duel. Sampai jumpa di cerita selanjutnya dan video selanjutnya. Salam sehat selalu, salam bahagia. Assalamualaikum.